Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan ini saya hadir untuk menyampaikan firman Tuhan dengan judul Penghambat Keberhasilan. Penghambat keberhasilan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini tidak ada seorang pun yang menghendaki hidupnya gagal dan hancur. Tetapi yang menghendaki agar selalu sukses dalam segala hal. Tetapi untuk mencapai suatu kesuksesan, Bapak Ibu Saudara-saudara, tentunya membutuhkan perjuangan dan kerja keras. Tidak ada orang yang sukses yang hanya berdiam diri di rumah, tidak berbuat apa-apa. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara-saudara. Hanya orang yang berjuang, bekerja keras, itu dapat meraih kesuksesan. Nah, ada kata bijak yang mengatakan begini. Ciri orang yang akan sukses adalah mereka yang menghargai setiap kegagalan sebagai suatu proses yang harus dijalani. Bukan mereka yang mengutuki kegagalan sebagai penghalang kesuksesan. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang sukses adalah orang yang menghargai kegagalan sebagai proses untuk menuju kepada kesuksesan. Sebaliknya, orang yang mengutuki yang namanya kegagalan tidak akan pernah meraih kesuksesan di dalam hidupnya. Kenapa, Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena di dalam kegagalan itu ada pelajaran-pelajaran berharga, ada pelajaran-pelajaran penting yang akan memotivasi untuk terus melangkah, untuk terus berjuang ke depan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya baca satu ayat firman Tuhan di dalam Amsal 12 ayat yang ke-24 dikatakan, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tangan orang rajin memegang kekuasaan, yang artinya bahwa orang yang rajin akan diberkati oleh Tuhan. Akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang yang malas itu kan selalu kerja paksa, kerja tidak tulus, akhirnya tidak keberkatan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar dua hal tentang penghambat daripada kesuksesan. Penghambat dari kesuksesan yang pertama adalah menyerah atau putus asa. Orang tidak akan pernah sukses di dalam hidupnya ketika di dalam perjuangannya, saat berjuang lalu mengalami jalan buntu dan gagal, lalu kemudian putus asa dan berhenti, menyerah, tidak lagi mau berjuang. Itu tidak akan pernah meraih kesuksesan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Dikatakan bahwa orang yang beriman akan hidup oleh iman. Tetapi orang yang mengundurkan diri di sini berbicara tentang orang yang putus asa. Orang yang tidak mau berbuat lagi ketika gagal di dalam hidupnya. Orang yang menyerah. Nah, disebut mengundurkan diri dalam ayat firman Tuhan ini. Nah, orang-orang semacam itu, Alkitab katakan Tuhan tidak pernah berkenan terhadap hal-hal yang demikian. Tetapi
Orang yang akan hidup, orang yang akan diberkati adalah orang yang akan melakukan segala sesuatu dengan penuh iman, dengan penuh kepercayaan. Dia tidak akan pernah mundur, dia tidak akan pernah menyerah di dalam hidupnya. Dia terus akan berjuang. Apapun yang terjadi, maka dikatakan dia akan hidup, dia akan diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berjuang adalah sesuatu yang mutlak untuk dilakukan sebagai orang yang mau sukses. Karena tanpa perjuangan tidak mungkin orang akan berhasil. Dan tidak boleh mundur, tidak boleh kalah dengan persoalan, tidak boleh kalah dengan yang namanya kegagalan. Melainkan harus banyak belajar dari kegagalan itu sehingga akan memotivasi untuk terus berjuang ke depan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kan itu saya pernah mendengar satu kalimat yang sangat bijak sekali yang disampaikan oleh Mario Teguh, mengatakan begini, di dalam kegagalan ada kesuksesan. Ya. Dan di dalam kesuksesan ada kegagalan. Dalam artian begini Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap orang yang gagal pasti sukses. Kenapa sukses Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena banyak belajar dari kesuksesan, banyak belajar dari kegagalan itu. Ya. Kenapa gagal? Oh, ternyata ini tidak boleh dilakukan. Oh, ternyata ini tidak boleh. Sehingga itu menjadi pelajaran berharga. Dan orang yang meraih kesuksesan itu karena pernah gagal Bapak Ibu Saudara-saudara. Orang yang sukses pasti orang yang pernah gagal, itu maksudnya. Sehingga dikatakan di dalam kegagalan ada kesuksesan, di dalam kesuksesan ada kegagalan. Ya. Jadi dua hal ini, kesuksesan dan kegagalan, bekerja bersama-sama sehingga akan tercapai suatu kesuksesan atau keberhasilan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada juga orang bijak yang mengatakan begini, kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Ya. Kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Ini adalah satu istilah yang sangat populer, yang sudah kita tahu semua. Tapi pernahkah kita merenungkan itu bahwa kegagalan itu adalah suatu sukses yang tertunda? Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan ini memang benar bahwa tidak mungkin orang akan sukses kalau tidak pernah mengalami kegagalan di dalam hidupnya. Pasti pernah gagal. Karena itu sukses karena dia terus mau berjuang. Dengan tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan memberkati setiap usaha dan pekerjaannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia itu adalah seorang yang menciptakan bola lampu, dan saat dia membuat bola lampu itu berkali-kali salah. Bahkan dia mungkin ribuan kali salah, tapi dia tidak pernah menyerah. Tetap menjadikan kegagalan itu sebagai sebuah peluang. Karena di dalamnya ada banyak pelajaran-pelajaran berharga. Oh, ternyata kalau dilakukan seperti ini salah. Dan itu tidak boleh lagi. Kalau dilakukan begini salah. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara-saudara? Di seluruh dunia orang menikmati lampu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mau sukses, yang pertama adalah jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Tetap berjuang dan tetap berserah kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati setiap rencana dan pekerjaan saudara. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang menjadi penghambat keberhasilan adalah malas. Yaitu dapat kita lihat di dalam Amsal 13 ayat yang keempat, dikatakan, hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Ya. Orang malas itu selalu punya keinginan yang tinggi, saya mau buat ini, buat ini, buat itu, tapi tidak pernah dilakukan. Ya.
hanya bicaranya saja yang banyak, tidak ada action. Akhirnya kesia-siaan yang selalu ia jumpai dan tidak akan pernah sukses dalam hidupnya. Melainkan orang yang rajin itu akan diberkati oleh Tuhan. Nah, sebagaimana juga dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10 dikatakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Berarti saudara-saudara, orang yang tidak mau bekerja tidak akan pernah meraih suatu kesuksesan. Kenapa dikatakan jangan ia makan? Apa mau dimakan kalau tidak dikerjakan? Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau ini adalah perintah Tuhan, kalau orang bermalas-malasan itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ingat 2 hal paling penting ini adalah bahwa kalau engkau mau berhasil, jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa, tetapi tetap berjuang dengan tetap mengandalkan Tuhan. Yang kedua, jangan pernah bermalas-malasan, melainkan harus rajin bekerja supaya engkau memperoleh kesuksesan di masa yang akan datang. Firman Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.